Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan penjelasan saya tentang RPS. Ya, RPS nanti ini akan berguna bagi Anda sebagaimana tadi saya sampaikan sebagai panduan pembelajaran kita semua selama 1 semester ke depan di mata kuliah metodologi studi Islam. Oke saudara, ini RPS yang nanti wajib hukumnya saya wajibkan bagi Anda untuk mengunduh. Tidak hanya mengunduh, tapi mencetak. Tidak hanya mencetak, tapi membaca, memahami seluruh isi dari RPS ini. Karena nanti akan saya tagih apa yang Anda pahami, apa yang Anda dapat dari RPS ini. Nah, itu akan saya tagih nanti di kemudian hari. Oke. Ini identitas mata kuliah, RPS itu ada seperti ini saudara, identitas mata kuliah, kemudian kode, SKS, jurusan, prodi, semester, pengampu, ini nama saya. Saya S1, S2 saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian S3 saya di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dan saat ini saya diamanahi menjadi Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Magister atau S2 ya, Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IN Pekalongan. Anda nanti kalau setelah S1 dari HES bisa lanjut S2 di sini. Ini visi IN Pekalongan yang harus Anda pahami, bahwa IAIN itu mempunyai visi ke depan menjadi PT KIN terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi Fakultas Syariah menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Nah, ini visi dari prodi Anda menjadi jurusan terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Ini penting Anda pahami saudara, menjadi tujuan besar dari jurusan Anda yang Anda pilih. Ini kemudian berikutnya saudara adalah terkait dengan capaian jurusan. Ini ada di panduan kurikulum bahwa capaian pembelajaran jurusan itu mahasiswanya diharapkan memiliki pengetahuan dasar keislaman sebagai ajaran rahmatul alamin, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis ya, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan. Ini capaian jurusan program studi yang harus Anda pahami juga. Ini capaian mata kuliah tadi sudah saya sampaikan, deskripsi mata kuliah sudah saya sampaikan, harus Anda pahami bahwa Anda harus betul-betul paham maksud dan tujuan dari kajian keislaman yang kita pelajari. Oke saudara, ini adalah materi pembelajaran kita atau pokok bahasan selama 1 semester saudara. Ya. Jadi ini adalah ini adalah gambaran dari tema yang kita pelajari. Ada 13 tema nih, mulai yang ini nih. Nomor 2, mulai pengantar studi Islam sampai kepada dinamika Islam kontemporer ya. Jadi nanti kelompoknya dalam pembuatan tugas dibagi 13 kelompok ya. Pembagian nanti berangkat dari daftar hadir atau monggo diambil kebijakan yang baik oleh Anda semua. Nah ini ya 2 sampai 14 berarti 13 kelompok, karena yang pertama ini kan yang ngisi kan saya. Nah, media pembelajaran sebagaimana tadi kita menggunakan ya media laptop, kemudian ada pembelajaran media yang lain yang nanti mendukung, kira-kira begitu. Nah, saudara, ini adalah referensi wajib, artinya buku-buku atau daftar pustaka yang harus Anda miliki minimal 1 dari buku-buku sebanyak ini.
Kenapa? Saya mewajibkan mahasiswa saya itu mempunyai satu buku lah ya kira-kira tentang metodologi studi Islam. Ini bisa dipilih ini. Anda harus membaca-baca buku ini biar Anda itu paham sebagaimana mestinya memahami mata kuliah. Tambahannya ini, tambahan itu referensi yang juga harus Anda baca. Nah, ada banyak nih, bisa dicek sendiri ya. Ada satu jurnal tulisan saya ini juga tentang memahami studi keislaman. Sebenarnya ada lagi, cuman tidak saya upload ya. Nanti saya bagilah terkait dengan bagaimana memahami teks keagamaan menggunakan metode hermeneutik ada nanti. Nah, ini ada tagihan-tagihan yang tadi salah satu tagihan agar Anda itu lulus dengan maksimal. Ada komponen-komponen, kalau nilai itu dapat nilai A, B, C itu ada rumusnya, jadi tidak ngarang begitu ya. Maka saya harapkan Anda tetap aktif mengikuti perkuliahan meskipun kuliah ini kita laksanakan secara virtual. Itu harus ya, keaktifan Anda itu menjadi poin penting bagi saya untuk memberikan untuk memberikan reward atau penilaian. Jadi saya memberikan nilai nanti A, B, C, D, bahkan E atau tidak lulus, itu ada dasarnya. Dasarnya inilah, kalau Anda nggak pernah aktif di kelas virtual, tidak pernah aktif bertanya, tidak pernah hadir, misalnya apalagi tugas tidak jelas, ya jangan harap bisa lulus, kira-kira begitu. Lulus karena kalau sejauh mahasiswa mau memenuhi komponen-komponen ini, saudara, ya saya pastikan lulus. Nah, gitu. Karena ada rumusnya. Maka besok di akhir Anda bisa komplain. Misalkan di akhir semester nilai Anda keluar, Pak Ali mohon maaf, kok nilai saya A ya Pak ya, misalkan. Saya kan tidak pernah aktif di kelas virtual, tugas juga tidak beres kok nilai A. Apakah Pak Ali salah nilai? Ya boleh-boleh saja komplain. Atau sebaliknya, Anda merasa pintar, merasa aktif, tapi nilai nggak bagus. Silahkan saja. Tapi komplain harus ada dasar. Gitu. Buktinya bawa bukti ke hadapan saya. Karena saya juga punya bukti. Semua pembelajaran itu, Mas, Mbak, selama saya mengajar, saya rekam baik-baik. Saya catat dengan baik. Jadi saya tahu mahasiswa A, B, C ini seperti apa, saya tahu. Nah, gitu ya. Ini komponen-komponen. Tapi harapan saya Anda semua lulus ya. Tidak mengulang lagi di mata kuliah saya di semester yang akan datang. Nah, ini adalah rincian dari tema-tema tadi, saudara. Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu pertemuan ya hari ini gitu ya. Ini Muqaddimah Muhadharah, pengantar perkuliahan. Materi ajarnya outline atau RPS. Nah, Anda tujuannya itu Anda mengetahui unsur yang ada dalam RPS. Ya, memiliki komitmen belajar terhadap perkuliahan dijalani. Harus komit selama satu semester aktif mengikuti perkuliahan Pak Ali di mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, yang kedua, ini temanya, judul makalahnya yang ditulis adalah pengantar metodologi studi Islam. Jadi, kelompok pertama nanti minggu depan sudah mulai presentasi menulis makalah dengan judul pengantar metodologi studi Islam, saudara. Nah, isi dari makalah yang berjudul metodologi studi Islam ini adalah ini A sampai E. Pengertian, arti ruang lingkup, urgensi, aspek, pertumbuhan, dan seterusnya. Ini isi dari makalah, tidak boleh dikurangi, lebih malah boleh. Nah, sekali lagi, tema-tema ini atau pembahasan-pembahasan poin-poin ini jangan dikurangi. Lebih malah boleh, karena saya standarnya itu untuk Anda harus paham memahami tema pertama. Modelnya nanti penugasan dan virtual active learning, lecture ya, pembelajaran aktif. Ini learning ya sebenarnya ya, oke, ini learning semua ya, semua learning nanti ini kita ganti. Oke. Nanti wujudnya kita ganti semua. Oke, jadi itu. Kemudian yang kedua, berikutnya kelompok kedua menulis makalah tentang agama dan problem kemanusiaan.
agama dan kemanusiaan ini isinya makalahnya ya A sampai E ini, definisi sampai E. Kelompok ketiga menulis makalah tentang prinsip dasar epistemologi Islam. Isinya ya banyak ini sampai E juga. Ya. Kelompok 4 menulis makalah tentang agama sebagai Islam sebagai agama wahyu. Itu juga sama saudara. Nanti isi makalahnya adalah ini. Ini A sampai F. Kemudian kelompok 6 menulis makalah tentang pendekatan normatif dalam studi Islam. Ini juga sama saudara. Temanya dalam makalah itu poin-poinnya A sampai C. Loh kok beda-beda Pak? Ada A, ada sampai F. Loh ini kan isinya juga banyak nanti begitu. Oke. Nah, berikutnya adalah kelompok 8 saudara. Temanya adalah pendekatan historis dalam studi Islam. Anda menjelaskan apa itu definisi pendekatan historis, ruang lingkupnya, urgensinya seperti apa. Dan nanti saya minta Anda mencari karya atau mencari artikel jurnal atau penelitian yang menggunakan pendekatan historis seperti apa. Itu sejarah ya. Maka Anda harus banyak-banyak baca buku-buku tadi. Kemudian yang ke-9 kelompok menulis makalah tentang pendekatan sosiologi antropologi dalam studi Islam tentunya. Nah, Anda harus yang Anda jelaskan itu ya ini. Mohon maaf saudara, yang Anda jelaskan itu poin A sampai C ini. Oke. Berikutnya adalah pendekatan filsafat dalam studi Islam. Sebentar, ini saya tambahi dulu karena penting ya. Oke. Nah, tadi sampai mana ini ya? Pendekatan sosiologi antropologi. Isinya yang itu yang dibahas. Oke, saudara. Nah, berikutnya adalah pendekatan filsafat dalam studi Islam. Nah, itu penting, saudara. Isinya ya ini, isinya adalah A sampai C. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berikutnya adalah pendekatan feminis atau gender dalam studi Islam. Nah, isinya itu ya. Nanti di samping itu Anda menyiapkan karya tentang kajian yang menggunakan pendekatan itu. Kemudian pendekatan integrasi interkoneksi. Nah, itu juga isinya sudah jelas saya kira saudara ya. Isinya teman-teman ABC ini. Kemudian gagasan Islam universal. Nah, ini Anda membuat makalah yang makalah itu isinya ini. Islam dan globalisasi itu apa, modernisme dan puritanisme itu apa, gerakan fundamentalisme radikalisme itu apa, Islam eksklusif dan inklusif itu apa, islamisasi sains dan pluralisme agama-agama ini dijelaskan. Ya kalau nggak bisa semua ya F ya 4 dari ini jelaskan lah ya, harus itu karena memberikan pemahaman kepada Anda yang sesungguhnya. Oke saudara baik. Yang terakhir adalah kelompok berapa? Kelompok 13 ya. Kelompok 13 itu adalah Islam, dinamika Islam kontemporer. Anda menjelaskan apa itu Islam liberal, apa itu Islam kultural struktural, apa itu jihad dan terorisme. Ini penting. Nah, ini adalah tema-tema yang kita bicarakan selama 1 semester, saudara. Nah, bagian-bagian pembahasan ini tidak boleh dikurangi, tapi lebih malah boleh. Gitu. Karena standarnya Anda harus paham. Ini ya. Materi bahan ajar. Oke, baik saudara, ini adalah tata tertib perkuliahan. Toleransi keterlambatan maksimal. Jadi nanti Anda ketika mengikuti perkuliahan saya itu harus list absen di e-learning kalau memang sudah bisa. Tapi kalau nggak bisa nanti kita masuk di Google Classroom dan nanti harus mengabsen dirinya, nama lengkap, tidak boleh disingkat, dan NIM. Kemudian kuliah tertib, mengikuti berpakaian sopan rapi. Karena nanti suatu saat saya kepingin menggunakan media Zoom meeting atau Google Zoom ya atau Google Meet, biar saya itu tahu wajahnya satu persatu mahasiswa saya.
Kemudian makalah ini standarnya seperti ini saudara, dibaca dan menggunakan rujukan buku. Kemudian memakai footnote, makalah 3 bagian, pendahuluan isi kesimpulan, tidak boleh menggunakan rujukan internet, tapi kalau jurnal boleh ya, jurnal boleh. Nah, makalah yang diberikan kepada dosen maksimal atau minimal sehari seminggu sebelum presentasi. Jadi begini, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu berarti mengirim makalah ke email saya itu besok hari Rabu depan. Karena seminggu sebelum presentasi Anda harus mengirim makalah, nanti saya koreksi. Nah, makalah itu menjadi poin penilaian bagi saya, bagi saudara, saya koreksi. Nah, berikutnya saudara, yang paling penting saya sampaikan bahwa saya tidak akan memberi toleransi kepada mahasiswa yang mahasiswa itu melakukan tindakan plagiasi. Plagiasi itu apa Pak Ali? Plagiasi itu mencontek, plek, menjiplak secara keseluruhan dari karya orang lain. Nah, saran saya, Anda meskipun baru semester 1 harus belajar bagaimana menulis makalah dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda bisa mengakses, mendownload, mengunduh panduan penulisan skripsi di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan di website Fakultas Syariah. Nah, agar Anda itu mendapat gambaran bagaimana menulis makalah dengan baik. Di situ diajarkan bagaimana menulis parafrase, bagaimana mengutip, bagaimana membuat catatan kaki. Harapan saya Anda paham semua. Oke, baik saudara, ini tema-tema yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jika ada hal yang kurang jelas atau belum bisa dipahami oleh saudara, kawan-kawan mahasiswa, bisa konfirmasi dengan saya via WhatsApp atau ya Japri tentunya. Saya kira semua menyimpan nomor saya karena saya dimasukkan WhatsApp group. Ya, harapan saya WhatsApp group yang menjadi media komunikasi kelas, saya pesan kepada saudara semua, 1, gunakan dengan bijak. Artinya itu kelas tidak digunakan untuk bercanda, tidak digunakan untuk ngomong yang tidak benar, tidak digunakan untuk celelean. Jangan sampai ngomong tidak pantas di grup. Kalau saya melihat ada mahasiswa menyampaikan tulisan yang tidak pantas menurut saya, akan saya keluarkan dan tidak usah mengikuti kuliah saya. Karena Anda mahasiswa baru, Anda semester 1, jadi harus belajar bagaimana bersosialisasi dan berkomunikasi baik dengan orang lain dimanapun, termasuk di media sosial. Karena begini saudara, ini penting saya sampaikan. Banyak di antara kita yang tidak ngerti atau tidak paham bahwa media sosial yang kita gunakan, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu adalah cerminan diri kita. Begitu. Maka ketika Anda baik dalam berbicara, ya harus baik juga dalam bersosial media, gitu ya. Sekali lagi, WhatsApp grup yang kita gunakan adalah forum resmi, maka tidak boleh digunakan untuk melakukan pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan perkuliahan, tidak boleh digunakan untuk menyampaikan hal yang tidak pantas. Nah, itu penting ya. Termasuk tadi ini saya ajarkan etika tentang komunikasi dengan dosen ya. Tadi saya perlu diingat ini ya. Biasanya tidak semua orang tahu, apalagi mahasiswa baru. Begini, komunikasi dengan dosen via tatap muka maupun via online, WhatsApp, chatting, email itu juga sama etikanya. 1, awali dengan salam. Assalamualaikum. Bapak, kalau laki-laki dosennya misalkan dengan saya, Assalamualaikum. Pak Ali, mohon maaf, saya Muhammad, Prodi HES, NIM sekian, mata kuliah MSI. Mohon izin Pak konfirmasi, apakah Bapak sekarang ada di ruangan?
Jika Bapak di ruangan dan berkenan ada waktu, kami mohon izin Bapak untuk menemui Bapak. Terima kasih, wassalamualaikum. Nah, itu penting. Ya, termasuk kalau misalkan konfirmasi apapun, salam, identitas, mohon maaf Bapak mau menanyakan, hari ini apakah ada perkuliahan? Terima kasih atau mohon maaf Bapak mengingatkan bahwa dan seterusnya. Itu penting ya, diawali dengan salam, perkenalan diri, hajat intinya, terima kasih dan salam penutup. Ini etika dasar yang harus Anda pahami saudara. Jadi sekali lagi, orang melihat Anda itu dari cara Anda berbicara. Begitu ya. Oke, baik. Sekali lagi, orang melihat Anda adalah dari Anda bagaimana Anda berkomunikasi. Oke, baik saudara, selamat belajar. Sekali lagi, semoga sukses dalam perkuliahan, dalam menggapai cita-cita saudara, dan saya berharap Anda semua tetap semangat dari awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan virtual berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.